Rumah yang minimalis, polos, dan terbuka. Ya, kesan tersebut sengaja diciptakan Kristanti, sang pemilik rumah. Didominasi warna abu dan hitam, di antara latar dinding putih, dapur minimalis ini terkesan bersih ya, sahabat rumah impian. Nah, mungkin sebagian orang tidak terlalu memberikan perhatian terhadap desain dapur, karena beranggapan bahwa dapur bukan merupakan ruangan di mana sering dikunjungi para tamu. Eits, namun jangan salah, dapur yang didesain dengan baik justru akan terlihat menarik. Apalagi jika ada tamu yang datang ke rumah, Anda dapat mengajak memasak bersama di dapur yang didesain dengan keren. Untuk rumah minimalis yang identik dengan lahan yang tidak terlalu luas, lebih baik jika ruang dapur digabungkan dengan ruang makan. Seperti yang diterapkan pada rumah keluarga Kristanti ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah pemilik rumah yang harus pintar memilih warna yang cocok untuk dua fungsi ruang yang digabungkan menjadi satu ruangan. Salah satunya adalah pemilihan warna. Yeay, akhirnya lumpianya jadi. Aku cicipin ya, Mbak ya. Aduh, ini crunchy banget. Ini enak banget sih suasana rumahnya sambil makan lumpia sambil nikmatin. Enak banget. Pak, Ya. kalau dilihat ini konsep rumahnya tuh kayaknya enak banget ya, nggak ada sekat, terus kayaknya blong. Terus kalau kita lihat ini memang dapurnya dari awal memang pengen untuk konsep dapur bersih dan juga dapur kotor untuk masak ya. Iya betul. Iya. Kita mau yang sederhana saja. Memang dibuat konsepnya super minimalis ya. Super minimalis ya. Betul. Dan itu juga yang mau aku tanyain. Jadi ini kok kayaknya antara dapur sama living room tuh sama sekali nggak ada sekat. Ini memang kelihatan pengen satu keluarga lebih intim atau gimana nih, Mbak? Karena kita suka kalau sambil makan, kita ngobrol, kemudian kita sambil lihat televisi. Jadi sambil ngobrol sama anak, sama suami, sambil kita lihat televisi kayaknya lebih afdol. Lebih afdol ya, betul. lebih kayaknya hangat gitu ya suasana. Betul. Ini juga yang menarik di sini bahwa interior khususnya furniture dari meja makan ini memang suka dengan touch dari kayu yang alami atau gimana sih ini? Ada harapannya juga nih? Iya, kita ngambil dari, karena kita tinggal di Jogja, di Jawa, kita ngambil colornya kan coklat ya. hitam, putih. Gaya slogan Jogja Iya, gitu betul, ya. iya. Jadi kita mix yang tradisional, ada juga yang sedikit Bali atau Dan ini semuanya didesain sendiri atau pakai jasa desain interior gitu? tidak, kita sendiri. Iya, karena kita ada banyak referensi dari teman. Boleh jalan-jalan? Oke, boleh. Monggo. Selain dapur dan ruang makan yang dijadikan dalam satu ruangan, keluarga Kristanti juga sengaja menggabungkan ruang kumpul keluarga menjadi satu. Bila di zona kanan terdapat dapur dan tempat makan, maka di area sebelah kiri akan terlihat ruang keluarga yang masih berkonsep minimalis. Tak masalah sahabat rumah impian jika Anda ingin membuat sebuah ruangan yang digabung asalkan ada ruang pemisah. Contohnya adalah yang diterapkan di ruangan ini. Ketika masuk pintu ruangan, terdapat ruang kosong di tengah-tengah zona kanan dan kiri, itulah yang disebut dengan ruang pemisah. Senada dengan konsep minimalis yang serba putih, sofa putih yang diletakkan di ruang keluarga ini pun tampak menyatu memberikan kesan bersih dan luas pada ruangan. Apalagi dipadukan dengan jendela berukuran besar. Benar-benar menciptakan kesan lapang dan terbuka. Wah, ini furniture-nya semuanya serba putih ya? Iya, betul. Off white ya? Ya. Ini juga pakainya kulit sintetis ya ini atau kulit ya ini ya? Dia semi ya? kulit ya, mix. Soalnya kalau asli kulit itu kalau warna putih susah Ya, untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan. Jadi kita ambil semi aja. Nah, ini dia nih menarik, kayaknya tuh termometer untuk mengukur suhu ya? Iya, betul. Nah, kok ada di jendela? Ya, ini kan kebetulan di sini kan naik turun ya musimnya. Suhunya ya? Suhunya iya betul.
Jadi kadang 32, 31, kadang kalau malam-malam kita bisa tahu 25, 26, agak dingin gitu. Karena gitu mungkin ya. sedikit di pedesaan, jadi kita pasang gitu. Tapi ini brilian loh, jadi pengukurannya ada di jendela. Iya. Nah, ini mungkin juga salah satu pemilihan ukuran jendela yang cukup besar dengan elemen kayu ini. Kenapa nih, Mbak? Ini karena kalau tidak dikasih jendelanya terlalu kecil, otomatis udara yang masuk karena matahari dari sana ya. Oke, Jadi oke. harus kita kasih jendela yang ukurannya big size. Besar. Jadi sekali lagi mungkin untuk sirkulasi udara yang Aceh alami ya. Iya, betul ya. Oke, wah, kayaknya view-nya bagus banget ya, bisa ngeliat pemandangan dan juga kolam renang ya. Iya. Waduh, seger banget ini, begitu keluar langsung pemandangan kolam renang. Cuma jadi penasaran deh, di sebelah kiri ada living room, kemudian dapur nih, Iya. ruang tamunya di mana nih, Mbak? Nah, sebenarnya kita tidak ada konsep di mana ada ruang tamu. Kalau nerima tamu gitu? Nah, kalau terima tamu kita ke sisi kiri ada tempat duduk biasa, kita terima tamu dan juga bisa baca buku, santai-santai. Dan di sini memang dilihat kalau mungkin ada tamu pertama kali masuk kan Iya. memang sama sekali nggak ada sekat nih ya, jadi Iya. langsung ke pemandangan ke pool, kemudian di sini langsung kamar utama, kamar anak. Ini memang dari awal ingin mengkonsep sama sekali nggak ada sekat atau gimana nih? Iya, karena kita mau kalau orang masuk los. Jadi ya. bisa lihat langsung view-nya ke kolam renang, ke gazebo, Gazebo ya. dan ya ada sedikit kebun di sebelah kiri. Jadi emang bener-bener kita mau tampilin sesuatu yang hijau, ya. seger lah Seger deh. gitu. Mata Betul. juga jadi enak ya, Iya. ada yang hijau-hijau ya. Iya. Dan cuma kalau ngeliat konsep penataan dari pemandangan, kemudian kolam, gazebo ini mengacu pada gaya mana sih sebenarnya? Karena kita suka Bali dan suami saya juga suka Bali, dan karena saya jadi dari Jawa, jadi konsepnya Bali Jawa. Campur-campur lagi. Iya, dari campur-campur, Jawa itu iya ya. betul. Iya, iya. Menarik ya konsepnya. Meskipun ditata dengan serba minimalis, namun keluarga Kristanti tetap ingin memunculkan gaya Bali dan Jawa di rumah yang dibangun sekitar tahun 2011 ini. Meski tak terlalu banyak, beberapa patung yang menghiasi sekitar kolam renang memang memberikan kesan serasa di Bali. Di antara bentuk bangunan yang menyerupai huruf L ini, suami Kristanti yang mendesain keseluruhan rumah meletakkan kolam renang di tengah sebagai poin yang paling menarik dari rumah ini. Kolam minimalis merupakan dua komponen yang dapat disatukan dalam rumah minimalis. Kesegaran air saat berenang tentu akan lebih berpadu dengan hijaunya tanaman di taman yang dibuat. Bersama dua komponen tersebut, suasana berenang akan lebih santai dan nyaman. Ya, seperti yang diterapkan di rumah keluarga Kristanti ini. Selain itu, setiap ruangan di rumah ini sengaja dibuat menghadap pada kolam renang. Pemandangan kolam renang yang biru dan beberapa tanaman hijau tentunya dapat memberikan kesegaran pandangan para penghuni rumah. Anda tertarik untuk menerapkannya? Nah, ada baiknya juga jika Anda menambahkan beberapa perabot seperti meja atau kursi di sekitar kolam renang, tentunya untuk menambah properti bersantai Anda. Terkesan amat sederhana. Begitulah pandangan yang muncul dari rumah yang diberi nama Srengenge ini tampak dari depan. Dengan sedikit tanaman kecil yang menyambut rumah dari bagian depan, tak begitu nampak keistimewaan terlihat. Benar-benar tertutup, dengan beberapa jendela minimalis yang berjejer dengan satu pintu kayu yang diukir. Pemilik memang sengaja mendesain rumah sesuai dengan karakter pribadi yang menginginkan kesan sederhana dari rumah yang dibangun di atas tanah 2000 meter persegi ini. Nah, ini kamar pribadi saya. Kamar utama ya? Iya, betul. Oke. Iya. Wah, ini kalau aku lihat ini kayu semua ya Mbak ya ini? Iya, betul. Emang pengen
sekali lagi menampilkan seluruh elemen kayu di setiap sisi rumah atau gimana nih? Kalau lihat furniture-nya mulai dari tempat tidur, Iya. kemudian ada hiasan dinding, sampai ini meja, kursi semuanya kayu. Iya kan seperti dari awal saya bilang Jawa Bali. Coba lihat. Karena Jawa kan spesialnya kan Kayu. Iya, jadi kita tonjolkan di kayu. Ya, dan juga di sini yang menarik adalah ada salah satu point of interest karena tiga sisi semuanya warnanya putih. Ini ada Putih. satu sisi warnanya biru muda agak pucat. Ini kenapa ini? Nah ini biru itu kalau dipasang di kamar dia lightnya lebih kinclong, lebih kinclong iya. ya? Oh. Karena kalau putih semua, kalau pas kita kadang-kadang suami saya suka baca buku di sini itu mantul. Jadi makanya dikasih biru di satu sisi. Mungkin untuk dari sisi feng shui-nya biar lebih hangat, biar Iya, lebih betul. warm ya. Aduh. Iya. Biar kalau istirahat enak di kamar. Iya betul. Wow, dan ini kalau kita lihat juga interiornya juga minimalis ya. Memang Iya, betul. nggak pengen terlalu over gitu ya. Iya, tidak rame-rame. Iya. Iya, iya. Ini lucu banget ada foto waktu kecil nih. Iya. And we play our favorite songs and we scream out all night long like ooh. Masih dengan sentuhan nuansa serba putih, kamar pribadi pemilik terlihat cukup sederhana dengan interior berhiaskan elemen kayu. I don't understand a word you say. Tak berlebihan yang ditonjolkan di dalam kamar pribadi ini, mengingat kamar tidur memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk beristirahat. Maka pemilik menata interior kamar tidur sesuai dengan keinginan yang membuat kamar terasa nyaman bagi pemilik. Namun hal yang dilupakan dan tidak diperhatikan oleh pemilik rumah di sini adalah penempatan tempat tidur atau ranjang yang diposisikan tepat di depan pintu kamar. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan penghuni, sebab udara yang mengalir melalui pintu dapat langsung menuju ke arah tubuh dan menimbulkan penyakit. No one's watching, we crack booty. Nah di sini ada shower luar. Oh, jadi ini mungkin kalau dari sisi pencahayaan bisa lebih hemat Iya, ya. betul. Nggak perlu nyalain listrik, langsung udah dari sinar matahari. Iya, Nah, cuma ini menarik juga ya Mbak ya, bahwa tidak ada sekat atau tidak ada pintu antara ruang tidur Iya. dengan kamar mandi ya. Iya, betul. Oke. Dan ini kayaknya ada 2 shower juga ya. Iya, ini shower dalam dan di sini di luar. Iya. Tidak dikasih pintu karena ini private di dalam, Iya. jadi tidak ada pintu. Oke. I'm gonna wake up and get my Selain kolam dan taman kecil yang menjadi poin paling menarik dari rumah minimalis ini, ternyata ada satu lagi bangunan yang khusus dibuat untuk menikmati kesegaran sekeliling rumah, sekaligus tempat untuk bersantai. Ya, gazebo atau pendopo yang dibangun tepat mengarah ke area kolam renang menambah kental suasana Bali dan Jawa ya, sahabat rumah impian. Kehadiran sebuah gazebo dalam rumah yang memiliki taman membuat fungsi taman semakin terasa manfaatnya. Jika Anda memiliki taman yang cukup luas, bersantai di gazebo merupakan salah satu cara menghilangkan kepenatan dari kesibukan sehari-hari dan mungkin dapat menjadi tempat favorit di rumah. Apalagi jika di sekitar gazebo diberi sentuhan kolam yang gemercik airnya dapat membuat pendengaran terasa tenang. we can watch the sun go down. Fungsi gazebo tidak hanya akan menjadi pemanis sebuah taman. Lebih dari itu, fungsinya membuat rumah memiliki taman yang lebih nyaman dan seluruh penghuni rumah dapat merasakan keakraban dengan seluruh anggota keluarga lainnya. Wah, ini hijau bener nih Mbak, bikin fresh di mata. Iya, betul. Tanaman apa ini Mbak? Ini namanya tanaman kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Jadi Iya, iya. dia ada bunga, full bunga dari start dari jam 7 pagi. Kemudian dia kuncup lagi jam setengah 12 siang. Oh, jadi waktu mekarnya hanya dari jam 7 sampai jam 12 Iya, ya? betul. Oke. Ngomong-ngomong itu bangunan apa tuh Mbak? Itu di belakang ada 2 kamar. Kalau ada keluarga kita dari jauh datang bisa tinggal di sana. Wah, jadi makin deket gitu ya Iya, ke rumah betul. mau ke Iya. swimming pool juga bisa. Nah, ini juga gazebo di sini juga menarik juga nih. Gazebonya dapat dari mana nih, Mbak? Kalau gazebo sendiri kita beli dan buat sendiri di Jogja. Oh, di Jogja ya. Pantas juga bentuknya dari sisi bentuk atasnya limasan gitu Iya, ya. betul. Iya. Ke sana?
Boleh lihat Bang Ira? Oke, monggo silahkan. Summer of love. I feel my heart is dancing. If you wanna dance. Berbeda dengan kamar pribadi utama, 3 kamar yang penempatannya berada di zona area utama dan di area zona bawah setelah taman memiliki karakter masing-masing. Jika kamar pribadi utama didesain dengan konsep minimalis dengan interior kayu, 3 kamar yang biasa difungsikan sebagai kamar tamu dan keluarga ini diberikan sentuhan sedikit colorful atau berwarna. Time of your life. This is the summer of love. Tampak beberapa elemen interior seperti lukisan dan guci menghiasi setiap kamar. Uniknya, setiap kamar sengaja diberi sentuhan warna yang berbeda. Mulai dari warna biru, merah, dan abu. Setiap warna pastinya akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda ya sahabat rumah impian. Dan pemilihan warna tidak selalu berkaitan dengan warna cat tembok pada dinding kamar tidur. Namun juga perabot, aksesoris, spray, furniture, dan lain sebagainya yang tentunya akan membuat sebuah kamar tidur memiliki karakter tersendiri. So DJ, come and give us a ride.